Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural. Sungai itu adalah tempat yang penuh dengan hal-hal mistis, aura gaib, supranatural. Sangat penuh dengan makhluk-makhluk gaib, jin-jin gentayangan, setan-setan bekasaan. Bahkan tidak jarang banyak orang itu kerasukan, ketempelan dari jin-jin penunggu sungai. Sewaktu mereka habis mancing, main-main di sungai, ngelamun di sungai, itu bisa saja terjadi. Katanya seperti itu. Konon katanya sungai itu tempat yang angker ya. Apakah benar seperti itu? Sungai itu adalah tempat yang angker, mistis, dan penuh dengan aura-aura yang negatif. Ikutilah video ini sampai selesai, serta jangan lupa like dan subscribe-nya dulu bagi Anda yang belum, biar saya jadi lebih semangat membuat video-video baru tentang hal supranatural dan spiritual dalam channel Jalak Paningal ini. Sungai itu adalah tempat yang memang menarik bagi makhluk-makhluk gaib, energi-energi yang sifatnya panas, sehingga mereka itu sangat suka dengan sungai ataupun mata air ataupun laut. Itu juga mereka suka. Laut itu jin-jinnya, makhluk gaibnya, demit-demitnya itu usianya lebih tua daripada jin-jin dari penunggu daratan. Itu sekilas tentang jin-jin penghuni laut. Balik lagi ke jin makhluk gaib penunggu sungai itu kenapa banyak? Ya, salah satunya itu karena auranya dingin, serta mereka itu enggak bisa lepas dari sebuah sungai tersebut, karena mereka itu semacam kayak terikat oleh energi air di sungai ataupun mata air ataupun sumur. Jadi kayak gitu itu jangan heran sumur, mata air, sungai itu ada hantunya. Pasti sangat sering ada hantunya. Kenapa? Karena ketika ada hantu, ada jin nempat di situ, lewat di situ, mereka itu akan terikat serta enggak bisa lepas jauh-jauh. Selanjutnya itu adalah levelnya mereka itu seberapa sih. Jin-jin dari sungai, sumur biasanya bervariasi, tapi itu pada umumnya itu level yang kira-kira tingkatan bekasaan. Tahu nggak, bekasaan itu adalah jin-jin, hantu-hantu yang liar, bawah ke menengah, serta mereka itu amat sering menyaru alias pura-pura menjadi sosok makhluk-makhluk gaib yang bagus, cantik, baik, suci. Biasanya mereka itu sering banget muncul dengan penampakan-penampakan seperti itu pada para manusia yang diganggunya. Biasanya mereka itu munculnya hanya lewat mimpi. Kenapa? Karena mereka itu mampunya ya lewat mimpi untuk bisa menipu, untuk bisa manipulasi pikiran manusia. Selanjutnya itu adalah wujud-wujudnya itu apa saja sih biasanya hantu-hantu jin-jin dari sungai itu. Wujudnya itu biasanya pada umumnya adalah yang sering saya temui ya, itu kuntilanak, wewe gombel, terusnya genderuwo, siluman air, misalkan itu siluman kura-kura ya, siluman ikan, terusnya siluman ular ya. Banyak banget kayak gitu itu. Wujudnya itu biasanya yang aneh-aneh, tapi mereka itu biasanya juga nanti
mengaku-ngaku sebagai makhluk gaib yang baik untuk bisa menolong manusia, misalkan untuk hal-hal pesugihan. Mereka akan menawarkan jasa untuk membuat manusia menjadi cepat kaya tanpa harus kerja keras. Itulah tadi sekilas dari wujud-wujud jin penunggu sungai. Seperti itu wujudnya. Biasanya ada juga tuyul, tuyul itu, tapi kayak gitu itu seringnya ya kuntilanak, wewe, genderuwo, siluman-siluman, tuyul, masih banyak lagi, tentunya dengan wujud yang aneh dan unik-unik. Tapi kayak gitu itu jelas sifatnya mereka itu kebanyakan perkasaan alias liar. Buruk itu belum tentu, tapi mereka itu liar, jadinya mereka merasa yang paling gitulah. Seperti itu juga ya. Sungai itu adalah tempat yang menarik bagi makhluk gaib, adalah tempat yang buruk bagi manusia. Enggak berarti seperti itu. Sungai itu walau banyak banget jinnya, tapi semua kembali lagi kepada manusianya. Apakah ia itu datang ke sungai waktu pikirannya kosong atau sehat? Kalau pikirannya kosong, datang ke sungai, ataupun ia baru mens, dia itu datang ke sungai, maka itu sangat amat berbahaya, karena itu menarik bagi makhluk gaib untuk menempel, mengganggu, ataupun merasuki, ataupun nantinya menggoda dalam mimpi sebagai wujud-wujud yang bagus-bagus. Misalkan ia itu akan suka kepada Anda, lalu dia itu datang dalam wujud lawan jenis yang sangat bagus, dan dia itu ngomong kalau dia itu suka kepada Anda. Itu bisa saja terjadi ketika Anda datang ke sungai tapi pikiran baru kalut, kosong, bingung, ataupun Anda baru mens. Itu seperti itu bisa terjadi. Tapi kalau pikiran Anda sehat, fisik Anda bagus, Anda juga baru bebas dari hal-hal semacam mens kayak gitu. Kalau bagi wanita mens ya seperti itu, maka ya nggak apa-apa, Anda enggak akan menemui hal-hal yang mistis sehabis dari sungai. Sungai itu adalah tempat yang menarik bagi makhluk gaib. Semua makhluk gaib, mau baik, jahat, netral, semuanya ada di situ. Akan tetapi mereka itu levelnya ya level yang tingkatan dari bawah menengah, bukan yang dari menengah ke atas. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like serta subscribe-nya dan share-nya. Ikuti terus channel ini. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.